Assalamualaikum, selamat datang di channel Rafasya and Family. Selamat datang Al-Habib Alwi Asegaf. Akhirnya sudah berkunjung di Ponpes Darul Alawi, alhamdulillah dalam keadaan selamat, berkah selamat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi ziyaratihi dalam Ma'had Darun Nabawi. Semoga kunjungan Al-Mukarram Al-Habib Alwi Asegaf mendapat ridho Allah. Jangan penuh hikmat dan luar biasa. Mari sama-sama kita untuk mendengarkan. Punten bapak-bapak alun jabatan tahun sini atau pinuh deui. Tahun pinuh deui Pak. Sedikit menggeserlah salib. Silakan Pak naik ke atas Pak, masih kelihatan banyak tempat, masih panjang, masih lebar di atas sana. Apalagi jabatan Tauhid Asegaf dengan segala hormat kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dan semangat panjang umur, amin. Yang semangat sehat walafiat, amin. Yang semangat mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semangat mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha, amin. Yang semangat yang lagi usaha mudah-mudahan usahanya lancar, amin. Yang semangat mudah-mudahan yang belum dapat jodohnya insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka wa 'ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jizami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama saya hormati, yang saya muliakan, guru-guru kita,
Ini nama pesantrennya apa ini? Hah? Darun Nawawi. Daripada pimpinan kita Al-Ustaz Hadmi, berbahaya jangan. Kita dia lempar tisu, nggak boleh ya. Sama-sama kita baca sholawat, angkat tangannya. Mari sama-sama kita baca sholawat memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan hari ini bukan cuma ngumpul-ngumpul aja, tapi pulang dari tempat ini bisa dapat hal-hal, bisa dapat yang namanya sebuah peninggalan, yakni dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmah yang bisa kita bawa ke rumah kita, ada hal yang bermanfaat bisa kita bawa ke rumah kita, bisa kita ambil manfaatnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق angkat tangannya ya Rabbi bil muslim wa barik alaihi wa alihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Ini adiknya dia anak soleh ya insyaallah ya. Terima kasih banyak kembali lagi adik. Terima kasih banyak. Saya lupa bawa hadiah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Insyaallah enggak pada ngantuk semua insyaallah ya. Kalau ngantuk tinggal ngambil air di situ. Langsung segar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, Alhamdulillah segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ini baju tanda tangannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Berkata salah seorang ulama, salah seorang imam, seorang sufi, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau katakan, selama ini aku salah, ternyata selama ini aku bisa beribadah kepada dia, ternyata selama ini aku bisa mencintai dia, karena tiada lain adanya rasa cinta dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Artinya bagaimana rasa cintanya Allah kepada seorang hambanya ketika hambanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ terdapat kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Hamba ini masih bisa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur kepada Adam. Nabi Adam ini adalah nabi yang pertama. Tapi dalam satu riwayat, Nabi Adam melihat ada keistimewaan yang berbeda pada Nabi yang terakhir. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Adam di surganya Allah, Nabi Adam melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nama ini asing bagi Nabi Adam. Bayangkan, ada satu nama yang sampingnya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasti namanya mulia. Gak mungkin. Ini adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata di situ bertuliskan nama Muhammad. Idolanya kita, junjungannya kita. Maka dibuktikan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi itu ketika bertemu dengan para nabi, dalam satu riwayat beliau mengimami sholatnya para nabi. Bayangin, ini idolanya kita. Manusia yang memiliki budi pekerti yang paling mulia, manusia yang patut dicontoh. Kalau zaman sekarang ada anak muda melakukan hal yang baik, melakukan hal yang baik di depan manusia yang lain, pasti akan dipuji. Jangankan anak muda, ada orang terdekat kita ngelakuin satu kebaikan pasti dipuji.
hanya pujian dari manusia. Sedangkan manusia hanya melihat dari keadaan zahir, keadaan yang terlihat. Tapi berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bukan cuma dipuji oleh manusia, tapi dipuji langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia dalam ayat Al-Quran. Dan ada ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang bagaimana perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah junjungan kita. Semoga salawat dan salam yang tadi kita bacakan, salawat tersampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada pengikutnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tahun Hijriah itu ada 4 tahun yang dikatakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bulan haram. 4 bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga apabila ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, yang beramal soleh pada bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan saking juga dimuliakan bulan ini, ketika ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang bermaksiat, hati-hati, dosanya juga dilipat gandakan. Ada 4 bulan, diantaranya ada yang pertama bulan Muharram, yang kedua ada bulan Rajab, yang ketiga ada bulan Zulqa'dah, dan terakhir adalah bulan Zulhijjah. Sebagaimana bulan Islam yang kita tahu ada 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 12 bulan itu ada 4 bulan yang tadi dimuliakan. Salah satunya hari ini kita sampai di bulan Muharram, bulan di mana hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita ambil? Tidak lain, yang pertama di sini agar kita menjadi orang yang introspeksi diri kita. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam ayat Al-Quran, Allah sudah mengatakan kepada kita, mewanti-wanti kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah diri kalian masing-masing, apa yang kalian sudah perbuat untuk hari esok, maksudnya akhirat. Bekalnya apa yang sudah kita bawa, apa yang sudah kita siapkan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini jadi hati-hati buat kita. Ayat ini ditunjuk kepada siapa? Orang yang beriman. Kita yang beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, seorang mukallaf, kita yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ayo perhatikan diri kita masing-masing. Apa yang sudah bisa kita bawa, apa yang sudah bisa kita banggakan, apa yang bisa kita tunjukkan nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan dirimu masing-masing. Karena introspeksi diri itu sangat mahal. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam. Sayyidina Umar mengatakan pada saat itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitung-hitunglah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Apa yang bisa kita bawa? Apakah selama ini kebaikan kita lebih banyak dibandingkan keburukan kita, atau sebaliknya, buruknya
buruknya kita lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Mungkin yang secara terlihat, secara zahir kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, namun hatinya masih suka bermaksiat. Jadi hati-hati, maksiat itu ada dua, maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat yang terlihat itu kita mabok, ada orang judi, ada orang apa dan seterusnya yang terlihat, yang ketahuan oleh manusia, judi, mabok dan seterusnya. Ini maksiat secara zahir, secara terlihat. Tapi ada juga orang yang lupa, maksiat hati. Makanya kan ada lagunya kan, jagalah hati. Saya nggak hafal itu. Ya, jagalah hati, benar. Itu lagu, masya Allah, dakwah, ngajak kebaikan kepada orang, ngasih tahu. Hati itu harus dijaga. Jangan sampai hati yang menjadi maksiat di hadapan Allah. Gimana hati yang maksiat? Satu, sering dengki sama orang. Yang kedua, gibah, ngomongin orang. Gibah secara langsung maupun tidak langsung. Dia dalam hatinya ngomongin orang. Ada begitu orang, mikirin kejelekan orang, bukan mikirin kebaikan orang. Padahal harusnya kita kepada sesama muslim memikirkan kebaikannya orang, ingat-ingat kebaikannya orang. Oh, dia masya Allah hebat, jadi motivasi buat kita kebaikan dia. Tapi enggak, kita malah kepada saudara kita malah mikirin keburukan yang dia. Nah ini na'udzubillah, jangan sampai maksiat hati. Ada lagi hatinya sering prasangka buruk, bukan cuma kepada makhluk, bahkan kepada Tuhannya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ngeluh, kalau bahasa orang Jakartanya menggerutu gitu. Menggerutu apa kalau bahasa sini? Bahasanya mungkin banyak ngeyel lah, banyak apa, dan seterusnya banyak kesel lah gitu. Banyak gimana, susah yang dijelasin. Sering mengeluh intinya. Hatinya dia itu sering ngeluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah kasih yang terbaik buat dia. Nah, ini kan maksiat hati. Jangan sampai kita termasuk. Ngaku sebagai umat Nabi harus bersih, harus menjauhi, walaupun susah, tapi berusaha untuk menjauhi yang secara maksiat zahir maupun maksiat dan batin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini Muharram. Perhatikan diri kita. Maka Nabi SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu, ini kata Nabi, orang yang cerdas ialah orang yang berintrospeksi diri dia, itu satu, wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua, dia beramal, melakukan kebaikan-kebaikan untuk hari ketika nanti setelah dia meninggal dunia. Maksudnya bekal dia untuk nanti di akhirat. Ini kata Nabi adalah orang yang pintar. Nah, namun kita harus berhati-hati hadirin. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah ada satu hadis yang mengatakan ada 4 tandanya orang celaka. Yang insya Allah kalau saya lihat di sini kita terjauh dari semuanya insya Allah. Karena wajahnya soleh-soleha semua ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ada 4 orang yang celaka. Yang pertama adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Hati yang keras itu ketika orang dinasehatin susah, dinasehatin suka tersinggung, hatinya terhijab, sehingga hari demi hari dia makin malas untuk beribadah kepada Allah. Bukannya ketika ada orang menasihati dia koreksi diri dia, tapi enggak, dia tersinggung, marah, sehingga akhirnya hari demi hari jauh, terhijab hatinya, tertutup. Hati yang keras, makin hari makin jauh di hadapan Allah. Yang kedua, ainul jumud, mata yang tidak pernah menangis, artinya tidak pernah sedih ketika melihat saudaranya susah. Kita lihat di kampung kita, ada saudara kita yang minta bantuan kepada kita, bantu.
Kalau nggak sanggup bantu, minimal ada rasa dalam hati kita ini kasihan. Kita doakan dia. Minimal begitu. Apalagi sesama saudara muslim. Harusnya kuat ikatan hati kita. Ngebantu dia, ada rasa simpati kepada dia, empati kepada dia. Atau kita lihat contohnya pada saat sekarang kan lagi ramai. Ada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, setiap harinya anak-anak tidak makan. Ada anak-anak yang sakit, ada anak-anak yang terkena dampaknya. Kita lihat, harusnya kita sedih melihat saudara muslim kita yang terkena dampak seperti itu. Doakan mereka. Gak bisa bantu dengan rezeki kita, gak bisa bantu dengan tenaga kita, jauh dari negara kita. Bisa kita doakan mereka. Rasa bentuk kasih sayang kita, pedulinya kita sama mereka. Ada produk-produk yang bersangkutan dengan Israel, kita jauhi. Dan itu terbukti. Kalau kita lihat, itu saham mereka itu menurun. Kalau kita melihat, jadi profit mereka, apa yang mereka dapatkan itu berkurang. Nah, kita dukung dari situ. Kita boikot semua produk-produk yang berkaitan dengan Israel. Kalau bisa, kalau ada yang masih masih bersangkutan, sedangkan kita perlu, misal obat, ada yang sedang sakit obatnya kayak begini, khusus cuma ada dari sana dan seterusnya, mungkin nggak apa-apa. Namun kalau bisa, sebisa mungkin hindari bentuk rasa peduli kita kepada orang-orang yang ada di sana, sesama saudara muslim kita. Jadi kita nggak mandang budaya, kita nggak mandang ras, kita nggak mandang dari mana dia, orang mana dia, tapi dia muslim ataupun juga tidak muslim, sesama manusia kita peduli, saling membantu satu dengan yang lain. Itu yang kedua, ainul jumud, mata yang tidak pernah sedih melihat saudaranya kesusahan. Ketiga, ada yang namanya tulul amal. Tulul amal ini selalu berangan-angan, halu. Hati-hati, wanita ini sering banyak halu. Ya, wanita sering banyak halu, laki-laki juga ada yang halu. Sering berangan-angan. Sebagai contoh, ada orang yang pengen sukses tapi nggak pengen usaha, nggak ada usahanya, nggak ada ikhtiarnya, gimana pengen sukses? Ada orang pengen jadi orang alim, orang yang berilmu. Nah, kalau dia nggak mencari ilmu, gimana caranya dia jadi orang yang berilmu? Dia pengen menjadi orang yang berilmu, datang kepada guru ngaji, ada bentuk usahanya, kepada guru-guru ngaji langsung, atau masuk pondok pesantren. Kalau tidak masuk pondok pesantren, mungkin datang kepada guru-guru ngaji. Ini kan contohnya. Jadi jangan sampai berangan-angan saja, tapi nggak ada usahanya. Nah, ini tulul amal, hati-hati. Atau halu. Ada yang hijrahnya cuma karena orang yang dicintai. Hati-hati. Dalam hadis Nabi SAW, inna ma'amalu binyat wa inna malikul imri man wa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada orang yang hijrah karena Allah dan juga Rasulullah, maka niatnya dia udah karena Allah dan Rasulullah, bagus. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa dia yang ia berhijrah karena dunia, ataupun juga ada seorang wanita yang dia sukai, yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya sebatas itu saja. Nah, jadi ayo sama-sama. Ada yang mau hijrah, ayo hijrah karena Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen meraih cinta makhluknya, raih dulu cinta Tuhannya. Dekati dulu Tuhannya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan kepada makhluknya, jangan berharap lebih kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga, tulul amal. Banyak halu, banyak angan-angan. Jangan sampai kita jadi orang yang banyak angan-angan, tapi nggak ada usahanya. Yang keempat, ini yang terakhir, adalah sifat al-hirs. Al-hirs ini adalah rakus tamak. Udah dikasih rezeki segini, bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ada rezeki lebih, alhamdulillah. Tapi jangan sampai tamak, punya rasa sombong, punya rasa rakus, pengen ini dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Ada 4 tadi tanda-tanda orang yang celaka
dalam hadis yang dimana ini ada dalam An-Nasaih ad-Diniyah karang Imam Haddad. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ayo sama-sama ketika di bulan ini kita ramaikan dengan apa? Tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kata-kata akhir untuk bertobat. Setiap harinya harusnya seorang hamba bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, takut. Kita ini punya aib, saya punya aib, semua yang hadir punya aib. Bahkan saya mungkin lebih banyak dosanya dibanding antum yang ada di depan saya. Saya lebih banyak dosanya, tapi Allah tutupi aib kita semua. Allah masih menutupi dosa-dosa kita. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran ini kepada orang-orang yang melampaui batas. Bayangin, itu rasa kasih sayangnya Allah tuh luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang hamba-hambaku yang telah melampaui batas daripada diri mereka sendiri. Bayangin, mereka melampaui pada batas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ini pendosa. Tapi kalau kita lihat kembali ada kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Allah nggak manggil kita dengan pendosa, wahai pendosa, enggak. Allah panggil kita dengan kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hamba saya. Ada hadis lain, ada hadis qudsi. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Hamba saya, kamu telah bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Kamu memohon ampun kepadaku, akan kuampuni engkau. Allah panggil kita dengan kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hamba saya. Ana inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi yang lain. Tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutupin. Bayangin, gak dikasih tahu kepada manusia yang lain. Subhanallah. Maka luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini ayo kita gunakan baik-baik. Perbaiki diri kita. Apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita? Mungkin dari sehari-harinya kita pengen kehidupan kita pengen lebih bahagia, pengen kehidupan kita sedikit hari demi hari lebih baik. Ayo perbaiki ibadahnya kita. Ada pepatah mengatakan, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Sholat bukan cuma menggugurkan kewajiban. Sholat bukan cuma menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat adalah kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu curhatnya kita kepada Allah, apa yang kita pengen minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, dan juga mari sama-sama kita bersyukur. Hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Minimal dalam hari-harinya kita ucapkan satu hari saja, atau hari-hari selanjutnya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kita duduk begini, minimal ketika kita lagi keringetan, kita usap, baca Alhamdulillah. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ketika setiap bernafasnya beliau, sampai beliau mengeluarkannya lagi, itu beliau selalu mengagungkan nama Allah dengan berzikir, menyebut nama Allah. Ini adalah rasa bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita gimana nih? Umur dikasih bonus, Masya Allah. Umur 40 ke atas saja itu udah luar biasa. 50, 60 udah bonus, 70, 80 bonus. Alhamdulillah. Itu dikasih kesempatan sama Allah buat jadi orang yang lebih baik lagi. Dikasih kesempatan jadi orang yang lebih soleh. Dikasih kesempatan beramal-amal baik ketika nanti di yaumil akhir pahalanya menumpuk. Ini Allah cinta sama hamba ini.
Nah kita lihat ada beberapa sekarang ulama-ulama, guru-guru kita yang meninggal dunia. Kita juga harus bersedih, takut pada diri kita. Para alim ulama banyak meninggal sekarang. Di Sukabumi ada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, beliau kemarin meninggal dunia. Lalu juga ada beberapa guru-guru. Kalau kita menziarahi kota Madinah, di Masjid Nabawi ada Raudhah. Di dalam Raudhah itu ada, di antara tiang-tiang lain ada satu tiang namanya tiang tobat. Nah, tiang tobat ini berawal dari satu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah. Panjang sebenarnya ceritanya, semua singkat saja. Sayyidina Abu Lubabah ini melakukan satu kesalahan. Malu, saya bersalah di hadapan Rasulullah SAW, malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kekasihnya, malu sekali. Sehingga atas kesalahannya beliau dengan ikhlasnya beliau ikatkan diri beliau di satu tiang. Dari siang dan malam beliau nggak makan. Saking nyesel, saking takut, saking menyesal atas apa yang beliau lakukan pada saat itu. Melakukan satu kesalahan kepada Rasulullah SAW. Maka kita lihat, ini Sayyidina Abu Lubabah, ini sahabat Nabi, tapi malu ketika melakukan satu kesalahan. Kita pun sama. Jangan menyangka Rasulullah SAW tidak tahu keadaan kita. Rasulullah tahu keadaan kita. Karena ketika nanti di yaumil akhir, beliau mengingat wajah kita. Ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau gak mencari keluarganya, beliau gak mencari orang-orang terdekatnya, tapi yang beliau cari adalah umatnya. Nah, kita termasuk umatnya beliau. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kita pantas dicap sebagai umatnya Nabi? Nabi dulu mengatakan ummati, 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 lalu mengatakan juga syafaati di ahli min kabair min ummati. Kasih sayangnya beliau bahkan kepada seorang pendosa, beliau akan berikan syafaat. Nah, kita malu apa enggak begitu? Nabi mengatakan demikian, tapi kita lupa. Hari-harinya kita lupa bersalawat kepada Nabi. Sampai beliau pengen sekali menanggung semua dosa-dosa umatnya. Bayangin, itu Nabi SAW. Nah ayo, mari sama-sama jadikan bulan Muharram ini bulan Hijriyah. Ayo kita ramaikan, jangan cuma bulan Masehi yang ramai. Bulan Muharram tahun Hijriyah harus lebih ramai. Ramai dengan apa? Berdoa bersama, berzikir bersama, bersalawat bersama. Seperti acara ini, tadi kita mengagungkan nama Allah, tadi kita mengagungkan nama Rasulullah, sehingga kita berharap negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kampung kita dijadikan kampung yang berkah. Kampung kita dijadikan daripada salah satu kampung yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat Allah berfirman, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila suatu kampung di suatu negeri, suatu wilayah, amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pintu rezeki dari langit dan juga bumi. Maka kita berharap hari ini tadi kita mengagungkan nama Allah, semoga Allah bukakan pintu rezeki kepada kita semua dan juga kepada kampung kita, dan juga kita berdoa anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita berharap memohon kepada Allah, semoga kita nanti akan dikumpulkan di dalam perkumpulan yang selanjutnya. Tiada lain kita menjadi hamba yang lebih baik keadaannya, hamba yang makin dekat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita semua dengan sebaik-baiknya pandangannya, dan mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun juga di akhirat.
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang min ahlil khair, orang-orang yang baik ketika dunia dan juga ketika nanti di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berkesempatan dan juga orang yang beruntung nanti di yaumil akhir bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pantas dijadikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang kuat dalam beribadah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang membanggakan kedua hati orang tuanya. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Dan apabila yang ada sakit pada hari ini, angkatlah penyakitnya ya Allah. Dengan berkat doanya kami ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Dan juga untuk pesantren ini ya Allah, besarkanlah pesantren ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak santri dan juga santriwatinya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sampaikanlah mereka kepada cita-cita mereka. Sampaikanlah mereka kepada cita-cita mereka. Dan juga cita-cita anak-anak yang ada pada saat ini yang memiliki niat baik, maka ya Allah lancarkanlah niat baik dia. Yang apabila memiliki usaha, maka mudahkanlah usaha dia ya Allah. Dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan berkatnya salihin, orang-orang yang saleh di hadapanmu, dengan berkatnya para auliaillah, para wali-walimu yang dekat denganmu ya Allah, dan juga berkat orang-orang tua kami yang senantiasa bermunajat kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir angkat tangan kita baca satu, nanti akan ada doa berkahan majelis, keberkahan acara itu ada pada doa. Jadi mu'idhah, jadi ketika ada tausiah, ada yang paling terakhir, paling intinya adalah doa. Jadi jangan pulang dulu saya. Insyaallah kita akan berganti terakhir oleh diri kita. Mari sama-sama angkat tangan kita baca salawat terakhir. Ya Rasulullah salamun alaik wa fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a shani wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Rasulullah rahna jiranu bidal harami haramil ihsani wal hasani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah Rasulullah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bisa panjang lebar. Nanti terakhir ada doa dari guru kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Doakan saya panjang umur, sehat walafiat, dan juga doakan saya, ini saya dalam tahap belajar, jadi doakan saya mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak main kian santang dulu soalnya ya. Ya, kalau main kian santang nanti terbang dari sono kemari. Napak sancang. Jadi tadi saya gatal makanya ya. Ini lari di atas air tadi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali insyaallah. Hari ini saya langsung balik ke Jakarta. Doakan mudah-mudahan selamat. Amin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam singkat dan luar biasa untuk kita semua. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Habib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwaffiqu ni'amahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pertama sampai akhir malam hari ini, dan akhirnya kita tutup acara ini pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maafin ya. Sini diinjak. Sini. Yuk. KKN di mana dia? Sehat selalu Habib. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.